Di dalam Al-Hijr ayat 39 ya, iblis berkata, Allah, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi iblis tugasnya di sini akan membuat kejahatan terasa indah, sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini ya. Surah 6, Surah 6 ayat 122. Surah 6 ayat 122. Oke. Oke, 122. Nih. Nah. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan diberi cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang, banyak seperti orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Sebenarnya di sini ada kata kami, kata nunya ya. Jadi demikianlah kami jadikan. Nah, coba kita lihat di dalam Quran yang lain ya. Contoh. Nah, demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah membuat apa orang baik kerjakan, kejahatan orang baik, orang kafir kerjakan, kejahatan yang dikerjakan oleh orang kafir dipandang baik, dibuat oleh Allah dipandang baik. Allah punya sifat yang sama dengan bagaimana kalian bisa membedakan? Nah, contoh di dalam surah 2 ayat selanjutnya. Demikian pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahatnya. Jadi Allah kenapa Allah itu menciptakan iblis? Kenapa? Waktu habis. Sebentar. Aku doubling turun dulu ya Pak Amir ya. Nanti masuk lagi ya Pak Amir, doubling. Oke. Nanti saya masukkan lagi. Silakan. Dia juga yang menjadikan kebenaran. Nah, Mas Herdi, perlu kamu ingat ya, kalau konsep seperti itu sebenarnya ada di dalam kitab Anda, jangan dibawakan kita, gak laku Mas Herdi, gitu loh. Kenapa? Saya jawab dulu secara perspektif Islamnya ya. Allah ketika menyuruh iblis sujud, dia aba wastakbaro, menentang dan takabur, sombong, sehingga Allah memberi izin. Tanpa izin Allah dia tidak akan bisa menyesatkan. Allah memberi izin ketika iblis mengatakan Robbi arini anzur ilai, ya Allah berikan aku kesempatan hidup sampai hari kiamat, seperti itu, untuk mengganggu manusia. Oke, Allah kasih izin, ini namanya Tuhan, gitu loh. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 213, di sana secara tegas mengatakan, kanan nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia itu adalah umat yang satu. Faba'atsallahu nabiyyin. Kemudian Allah mengutus para nabi. Tujuannya apa? Mubasyirina wa mundzirin. Menyampaikan kebenaran dan mewanti-wanti atas kemaksiatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan Allah menurunkan kepada para nabi itu kitab yang menerangkan tentang kebenaran. Tujuannya liyahkuma bainan nas, untuk menghukumi di antara manusia fi makhtalafu fihi, antara apa-apa yang mereka perselisihkan. Itu tujuan Allah menurunkan para nabi. Nah, konsep yang Anda baca dari tadi sebenarnya itu ada dalam kitab Anda sendiri. Coba kita buka contohnya di dalam 1 Raja-Raja nomor 22 ya, pasal 22 nomor 23. Di sana dikatakan, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta, duar. Tuhan telah menaruh roh dusta kepada siapa? Ke dalam mulut semua nabimu ini. Siapa berarti yang nyuruh kesesatan?
Siapa yang menyuruh berdusta? Siapa yang nyuruh bohong-bohong? Siapa yang nyuruh comot-comot? Tuhan Anda gitu loh. Karena roh dusta itu datang dari Tuhan Anda ke semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Duar. Ternyata kamu ketabuk kitab kamu sendiri, Herdi. Kenapa Tuhan menimpakan malapetaka kepada apa yang telah Tuhan perbuat ke makhluknya? Tuhan kan menaruh roh dusta ke makhluknya, terus Tuhan kesal sendiri. Tuhan yang naruh roh dusta, ternyata Tuhannya yang menyesal gitu loh. Kan lucu, Tuhan macam apa ini? Lalu membuat malapetaka ke makhluk tersebut. Ini kan konsep apa-apaan ini namanya. Tuhan kok ngakalin makhluknya sendiri sehingga Tuhan punya kepuasan menimpakan malapetaka ke ciptaannya. Bukankah Tuhan ini juga mempunyai sifat yang sama seperti iblis kalau seperti itu? Ya sama seperti iblis kalau begitu. Jadi Tuhan yang menyesatkan, Tuhan yang kesel sendiri, marah sendiri, menurunkan malapetaka sendiri. Aneh. Dan Tuhan juga yang menyesatkan dan menuntun di dalam kitab Anda itu. Kamu buka di dalam 2 Tawarikh 18 nomor 22. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Jadi Tuhan ya yang menaruh roh dusta ya ke nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Lucu itu ya konsepnya Tuhan Anda ya. Yang naruh kesesatannya Tuhan, yang marah-marah kesel Tuhannya, yang ngasih malapetaka Tuhannya. Sekian, selamat datang di kebenaran. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi sudah sangat jelas ya bahwasanya Allah itu memerintahkan, tidak lantas kemudian menempatkan iblis itu di neraka. Memerintahkan untuk bersujud. Dia yang sombong, dia yang enggan untuk bersujud karena menganggap dirinya itu adalah bangsa yang lebih mulia. Ya sama seperti penerusnya, diperintahkan bersujud gak mau karena merasa dirinya lebih tinggi katanya. Ajarannya dari Yerusalem katanya. Gak mau sujud kepada Tuhan. Nah, terkait dengan apa yang Anda jabarkan tentang Al-Quranul Karim, pahami, kalau Anda mengatakan Allah dan iblis itu tidak bisa dibedakan, justru di kitab Anda itu yang nyata. Tuhan Anda itu yang itu. Contoh, kita lihat. Tuhan Anda adalah roh. Iblis juga adalah roh. Seperti apa Anda membedakan? Bingung kan? Tidak bisa Anda membedakan itu. Nah, lalu kemudian berdasarkan dalil. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh roh iblis. Iblis ini roh. Yang membawa Yesus juga adalah roh. Dan Tuhan Anda adalah roh. Tuhan Anda di sini yang mana ini? Semuanya roh di sini. Yang membawa Yesus kepada roh adalah roh. Yang mencobai Yesus adalah roh. Yang membawa Yesus juga adalah roh. Tuhan Anda yang mana? Bingung kan? Ya bingung. Lalu kemudian di dalam Lukas 22 nomor 31. Cimon, lihat. Iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Iblis diberi izin untuk menguji. Ternyata yang menguji itu adalah iblis. Oke, Mazmur 66 nomor 10 nomor 12. Sebab engkau telah menguji kami ya Theos. Oh, Theos yang menguji ternyata. Sementara di dalam Lukas 22 nomor 31 yang menguji itu adalah iblis. Ini yang mana ini Tuhan kamu ini? Ya. Lalu kemudian di dalam Yeremia 9 nomor 7, di situ juga Tuhan Theos menguji manusia. Zakaria 13 nomor 9, Theos juga menguji manusia. Maleakhi 3 nomor 3, Tuhan juga menguji manusia. Roma 5 3 sampai 4 juga demikian adanya. Yakobus juga demikian adanya. Jadi Tuhanmu dengan iblis itu bedanya yang mana? Dia yang datang mengatakan perintah kepada Adam. Kemudian perintahnya dilanggar oleh Adam. Lalu dampak daripada dosa itu merembes sampai ke anak turunannya. Sudah begitu, dia sendiri yang datang mati di atas tiang salib. Datang bunuh diri, dibunuh oleh manusia. Ini Tuhan atau apa sih? Itu yang Anda harus pahami. Justru Anda yang harus berpikir di sana.
Kalau kami di Islam itu sudah final, ya, sudah final di Islam itu, bahwasanya ketika manusia itu mentaati perintah Allah, Allah yang jadi sandaran, maka posisi kami adalah sebagai seorang muslim yang mendudukkan Tuhan pencipta langit dan bumi satu-satunya yang harus ditaatin. Sedangkan di dalam kitab saudara, seperti yang saya uraikan pertama kali saya bertanya, siapa yang mengajarin Anda menebus dosa dengan darah manusia? Kata Anda tidak ada di dalam kitab kami. Tapi Paulus yang mengajarkan itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang asing untuk masuk ke dalam agamamu. Dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Agama yang didirikan oleh ahli Taurat. Silakan. 2 menit buat pihak muslim bertanya ya. Ini sesi kedua ya. Oh, sisi kedua. Oke, lanjut. Iya, sesi 2 kedua. menit bertanya. Silakan bertanya waktu dimulai saat Anda berbicara. Lanjut, Bang. Mau nggak Bang Jumbang? Oh ya, pertanyaan saya masih yang tadi ya. Di dalam Yohanes 8 nomor 44, di situ Yesus dengan sangat jelaskan, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada golongan dari pengikut Yesus yang menjadikan manusia itu sebagai bapaknya. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah sekarang, keinginan siapa yang bertentangan dengan keinginan sang bapak yang diajarkan oleh Musa? Bapak yang mengajarkan Musa menginginkan korban dengan darah hewan. Bapak yang diwakili oleh Paulus itu adalah bapak yang menginginkan darah Tuhan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara Herdi, Anda mengatakan darah Tuhan untuk selama-lamanya. Tunjukkan dalilnya di dalam keinginan bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub bahwa manusia harus menebus dosa dengan darah Tuhan. Tunjukkan dalilnya. Jangan Anda tunjukkan dalil dari bapak Anda, yaitu Paulus. Silakan. Oke, pertanyaan saya yang di awal ya, yang belum terjawab ya. Tanpa iblis, Yudas menyerahkan Yesus atau enggak? Begitu. Tapi pakai dalil ya, jangan hanya asumsi gitu loh. Kalau Mas John Timothy kan biasanya asumsi gitu. Jadi pakai dalil gitu. Jadi iblis bisa enggak tanpa iblis, Yudas apakah dia akan menyerahkan Yesus atau tidak? Seperti itu. Karena nanti akan berkepanjangan itu masalahnya. Monggo, lanjut. Oke, 2 pertanyaan ya. Sebentar. 2 pertanyaan. Sebentar. 10 menit untuk menjawab. Oke, waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, aku jawab dulu ya. Yohanes Ya, 8:44 harus dibaca dari Yohanes 42-nya. Aku bacain ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dari bapa segala dusta." Jelas dari 42 dibacanya kalimat ini. Kemudian soal Yudas. Nah ini Wafi, asumsi bagaimana dari tadi sudah dikatakan bahwa manusia itu punya free will. Justru Anda yang tidak pernah menjawab pertanyaannya saya, lari-lari terus dari pertanyaan saya. Yaitu kenapa itu Allah yang menyesatkan iblis? Iblis yang menyesatkan manusia. Apakah Allah yang menyesatkan manusia? Berarti sumbernya penyesatan itu adalah Allah sendiri. Itu dijelaskan tuh di QS 15 nomor 39, QS 38
dari nomor 80 sampai 85. Kemudian QS 6 nomor 1, 2, 3, Allah yang jadikan orang-orang jahat. Gimana ini? Ajarannya seperti ini kah? Di mana katanya Allah kasih? Di mana katanya Allah sayang, tetapi ternyata yang menyesatkan manusia adalah Allah sendiri. Yang menjebloskan neraka adalah Allahnya sendiri. Coba jelaskan secara detail. Silakan Bro Malikil. Oke. Jadi pertanyaannya berulang-ulang dengan jawaban yang sudah spesifik ya. Jadi sudah saya kasih penjelasan ayatnya. Saya tambah lagi Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menciptakan engkau. Yod-He-Vav-He semesta alam namanya. Oke. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi penebus itu adalah Allah seluruh bumi. Menebus dari apa? Dari maut. Caranya seperti apa? Sudah dikasih tipologinya. Orang Israel luput dari maut itu adalah darah. Apalagi yang mau saya jelaskan? Kenapa nggak bisa nangkap? Ya, jadi Kristuslah yang menjadi bait sang Hashem. Kristus yang tampil dengan darahnya manusia itu disucikan. Jadi logikanya gini, kalau masih bertanya lagi ini udah keterlaluan gini. Jadi ini adalah kotor. Jadi harus ada media yang suci dan kudus untuknya manusia ini bisa menjadi suci, menjadi bersih. Tidak mungkin barang yang kotor mencuci barang yang kotor. Tapi itu dipakai loh oleh logika Allah Subhanahu wa taala bisa begitu. Orang kafir bisa menebus orang mukmin. Ya, jadi logikanya kagak nyambung kalau dibawa ke dalam dunia sehari-hari. Tetapi di dalam Alkitab Kristus yang adalah suci kudus ya oleh darahnya sehingga manusia itu bisa ditebus, bisa disucikan. Sebab nyawa ada di dalam darah. Nah, nih saya kasih lihat ya. Nah, saya bukan mau mencari pembenaran, tapi saya kasih kisi-kisinya biar kalian mengerti. Muhammad berkata di dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim 40-40. Muhammad berkata, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi setan itu ada diam di dalam manusia. Jadi untuk meruntuhkan setan itu harus ada darah yang suci supaya setan itu wafat, supaya setan itu kalah, remuk kepalanya. Nah, dengan remuk kepalanya setan dinubuatkan bahwa sang keturunan perempuan dari keturunan perempuan akan diremukkan tumitnya. Nah, makanya setan itu, iblis itu lari tunggang langgang ketakutan. Ketika nubuatan itu hampir digenapi, dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena takut ketika nubuatan itu digenapi, dia akan diremukkan kepalanya. Nah, lalu bagaimana dengan meremukkan tumitnya? Itulah yang selalu ditanya dengan oleh Bro Wafi bahwa iblis itu punya andil, punya ini. Tidak, nubuatannya iblis akan meremukkan tumitnya. Yang ditanya berulang-ulang sudah dijawab tadi. Sekalipun Yudas itu tidak dirasuki iblis, ada suatu nubuatan yang sudah menyatakan itu. Dan itu terjadi. Nah, dari pemahaman kita ini, iblis itu sangat identik. Ya, sangat identik berseberangan dengan pengajaran Tuhan. Tuhan membuat ketetapan bahwa penebusan itu dengan darah, bukan dengan potong lalu darahnya dibuang disilokan. Itu bukan kehendak Tuhan. Islam tidak mengenal hal ini. Lalu siapa yang ngajari Islam ketika berkurban darahnya dibuang disilokan? Siapa yang ngajari itu? Padahal media yang mengadakan pengampunan itu darah. Islam dapat ajaran dari mana? Nah, saya tidak mau menjawab, kawan-kawan bisa melihat pengajaran siapa yang dilakukan oleh Islam. Karena Tuhan yang benar menetapkan bahwa pengampunan itu ada di dalam darah. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi maupun kekristenan sama. Mesias itu isinya penyuci, pemurni. Jadi dengan darahnya manusia disucikan, bukan dengan apa-apanya, tapi dengan darah. Jadi harus paham benar. Jadi susah kita kalau diskusi kalau tidak paham Tuhan, ketetapan Tuhan yang benar. Sulit.
Nah, lalu di dalam tadi apa yang saya bawakan tentang Quran, kawan kita itu lari kepada raja-raja, ya. Bro, itu baca ayat sebelumnya. Roh jahat itu, ya, berdiri di hadapan Tuhan. Dia menawarkan diri untuk menghasut. Karena orang-orang di situ sudah lepas dari Tuhan. Jadi gini, Tuhan kami itu punya free will. Jadi kalau you melepaskan diri dari perlindungan Tuhan, iblis yang menggantikan posisi ketika Tuhan, you sudah tidak mau lagi pakai Tuhan, you sudah tidak percaya lagi Tuhan. Iblis menggantikan diri. Itu ayat itu udah jelas, tidak perlu saya jelaskan lagi panjang lebar. Di ayatnya 3 ayat sebelumnya dan 2 ayat setelahnya itu baca itu udah jelas. Jadi beda dengan apa yang di dalam Quran tadi. Allah Subhanahu wa taala itu mengirim setan. Setan dijadikan rasul, arsalna. Bahkan setan itu dipelihara. Bagaimana bisa Anda mengimani Tuhan yang memelihara setan dan mengutus setan? Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya Islam itu agama benar jika cara mengajarnya itu 50-50? Satu sisi mengajar kebaikan, satu sisi mengajarkan kejahatan. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Tuhan yang benar itu murni mengajarkan, menuntun manusia ke arah yang lebih baik, bukan menggiring manusia ke arah yang tidak baik. Pak John mau tambahkan silakan. Oke, justru di sinilah yang akan dikatakan timernya dulu teman-teman. Itu sudah habis baterainya. Oke. Saya gantikan tadi sudah menit keberapa ya? 203. Ya? Tinggal 203. 203. Oke. 02. Bentar Kang, bentar. Tak setting dulu. Naikin aja kawan-kawan muslim yang mungkin bisa berpartisipasi sebagai timer, Pak Amir. Oke. Pak Amir nggak ribet. Naikin aja kawan-kawan muslim. Iya. Oke, saya ini kan. Siapa yang mau jadi timer? Oh, ini berserah diri di pihak pental saja dia. Dia naik lagi kok, nggak apa-apa. Nah itu. oh iya. Sorry, lowbat benar-benar. Tadi ganti HP ini. Jadi masih bisa? Waktu masih belum berhenti sih, sebentar. Masih terus Dua- berjalan tadi. sempat 203 berhenti di- tadi. Hah? 203 tadi. 203 ya? Iya. Wah, Sebentar. Diganti 203. 203 ya. Oke ya, sebentar ya. Sorry ya kawan-kawan ya. aman. Oke, silakan. Lanjut Pak John. Ya, di QS 17, 16 sampai 61 sampai 64, iblis tidak mau sembah Adam. Dari tadi tidak dijawab-jawab. Iblis tidak mau menyembah Adam. Iblisnya yang benar karena yang suruh menyembah adalah malaikat. Apakah iblis termasuk golongan malaikat? Jadi di sini seolah-olah Allah tuh mencari oknum yang bisa disalahkan gitu loh. Gimana ini? Belum lagi QS 2 nomor 272. Belum lagi QS 10 nomor 100. Belum lagi Misalkan QS sedikit, 10 Pak John, nomor ya. 999. Gimana? Allah selalu mencari kambing hitam untuk bisa disalahkan, tetapi Allah sendiri tidak bisa membereskannya. Allah menyesatkan iblis menyesatkan manusia. Apakah Allah itu yang menyesatkan manusia? Sumber penyesatannya tidak dijawab. Selanjut Bro Herdi. Oke. Jadi di dalam Quran ya, contoh ya. Ini di sini terang-terangan Allah menyesatkan manusia. Ya, di dalam surah 13 ayat 27. Orang-orang yang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad sesungguhnya. Katakanlah, ini Allah ya yang berkata. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja, siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk ke jalannya bagi orang yang bertobat. Jadi mengizinkan dengan menjadi pelaku itu beda. Yang menjadi kreatornya, yang menjadi orang di balik yang menginspirasi beda dengan membiarkan roh jahat itu ya diuji ya, menguji itu beda. Tapi di sini yang menjadi inspirasi itu Allah sendiri yang memerintahkan dan Allah sendiri yang bertindak sebagai penyesat.
bukan iblis. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Bagaimana Anda bisa beriman Allah itu menuntun, lalu di satu sisi Allah itu penyesat? Lalu Anda mengatakan bahwa Waktu habis. Tuh. Sebentar. Oke, di setting 8 menit. Iya, Untuk- sebentar Pak Amir. Semakin seru, semakin malam semakin panas ya. Ya, 8 menit silahkan menanggapi. Oke, silakan tanggapi Bang Juma dengan semangat. Iya. Jadi dalil terakhir yang dibawa oleh Herdi itu justru membuktikan Al-Quran itu valid, benar, dan tidak bisa diragukan oleh orang yang punya akal sehat. Jadi Allah menghendaki, kemudian Allah menyesatkan yang dikehendaki dan menyelamatkan apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah itu datang, Allah hanya memberikan data-data hukuman, ketentuan, dan hukum-hukum hanya kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan bangsa yang lain? Hayo, jawab. Apakah ada keselamatan di luar daripada bangsa Israel? Ada enggak? Oh, enggak ada. Keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi katanya. Berarti yang lain dibiarkan tersesat. Yes. Lalu kenapa klaim terhadap Al-Quran? 1 Tesalonika 2 nomor 16, serta melarang kami bicara kepada bangsa lain supaya bangsa itu memperoleh keselamatan. Tidak boleh yang lain dikasih keselamatan, hanya bangsa Israel. Berarti bangsa lain dibiarkan tersesat. Telan. Itu pil pahit. Kemudian ketika saudara melihat, ya, di dalam pengajaran saudara, Anda mengatakan darah. Siapa yang mengajarkan dengan darah manusia, bahkan darah Tuhan? Ini dulu yang perlu kalian jawab. Mana datanya? Mana dalilnya? Bahwa Tuhan yang harus menebus dengan darahnya sendiri. Sejak kapan ada nabi mengajarkan Tuhan itu berdarah? Kalau Anda mengatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah darah Tuhan, berarti yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Nabi mana yang mengajarkan manusia melahirkan Tuhan? Kalau bukan iblis yang mengajarkan kepada Anda, lalu siapa? Ya, siapa yang mengajarkan kalian bahwa hukum-hukum Tuhan itu adalah sampah, hukum-hukum Tuhan itu adalah kutukan, maka harus ada Tuhan mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk? Siapa yang ngajarin itu kalau bukan iblis? Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus kalau bukan iblis yang merasuki manusia yang ada dalam kitab saudara Markus 5, Markus 2? Orang itu kerasukan setan, begitu melihat Yesus lari menyembah kepada Yesus. Anda contohi hari ini. Oke? Lalu kemudian ketika saya minta, mana dalilnya bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan menebus dosa dengan, mana dalilnya? Apa yang bisa Anda sajikan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa sajikan dalilnya. Anda mengatakan iblis akan meremukkan tumit keturunanmu. Ini sekarang Anda sedang diremukkan oleh iblis. Anda mengimani sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Mengimani sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa dia akan datang. Bahkan, sekali lagi saya ulang kepada saudara, Yesus di dalam Matius nomor 4 mengajarkan berkurban dengan persembahan sama seperti persembahan Musa. Dan Musa tidak pernah mengajarkan mempersembahkan darah Tuhan. Tidak pernah. Yesus mengajarkan mempersembahkan darah hewan. Kalian mengajarkan mempersembahkan dengan darah Tuhan. Iki ajaran sopo? Siapa yang mengajarkan kalian itu? Kalau bukan iblis. Siapa? Pak Presiden nggak mungkin. Kepala PBB nggak mungkin. Lalu siapa yang ngajarin kalian itu? Dosa harus ditebus dengan darah Tuhan. Tolong jawab saya itu dulu. Nggak usah merembet kemana-mana. Tentang Islam Al-Quran kalian nggak paham. Ini dulu kalian selesaikan. Siapa yang ngajarin kalian bahwa dosa harus ditebus dengan darah Tuhan?
Tuhan dan Tuhan. Silakan Dina Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Jo Timothy ini ngomong apa dari tadi ini? Males saya mau jawab pertanyaan Mas John Timothy. Kenapa? Masa nyembah disamakan dengan sujud itu loh. Perintah Allah ya kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, gitu Mas John. Bukan nyembah. Emangnya menurut kamu sujud dengan nyembah sama tak? Kosakata aja gak bisa gitu loh. Mau dijawab. Ini diskusi ini seriusan bukan bercandaan gitu loh. Maka ketika ada ayat-ayat yang seolah Allah Subhanahu wa taala itu diklaim menyesatkan gitu loh. Padahal di dalam Bible Anda itu sangat banyak ayat yang Tuhan Anda menyesatkan orang lain, banyak sekali. Dan sudah saya baca di dalam satu raja-raja tadi. Atau saya kasih contoh lain, Ayub, contohnya Ayub 12 nomor 24. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Narasi-narasi seperti ini sebenarnya banyak. Cuma mungkin Anda belum baca dari Kejadian sampai Wahyu gitu loh. Anda belum baca mungkin. Makanya Anda kaget ketika ada ayat-ayat seperti itu dalam Al-Qur'an. 2 Tawarikh 18 nomor 22. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Katanya Tuhan itu roh, ternyata naruh roh dusta. Apakah Tuhan itu roh dusta? Nah, itu pertanyaan besar itu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu, yang naruh roh dustanya Tuhan, yang ngasih malapetakannya Tuhan, yang marah-marah juga Tuhan. Gitu. Kan lucu. Nah, kemudian narasi di awal Mas Herdi itu sempat mengatakan iblis tidak menghasut Yudas. Padahal di dalam Yohanes 13 nomor 2 secara tegas itu disebutkan mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jedor. Makanya jangan asumsi gitu loh. Pakai data. Iblis katanya gak menghasut Yudas. Ayatnya ada di sini. Begitu. Sehingga narasi-narasi Tuhan Anda itu menyesatkan orang lain itu sangat banyak dalam Kejadian sampai. Kalau kita buka di dalam Wahyu contohnya ya teman-teman. Wahyu 16 nomor 6. Di sana kan diterangkan ya bahwa penumpahan darah, meminum darah itu justru mendatangkan malapetaka kalau di dalam kitab Wahyu. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Padahal darah ini menyebabkan malapetaka gitu. Sedangkan Yesus ini darahnya di mana dalilnya? Yang saya tanyakan dalilnya itu di mana? Penumpahan darah harus Tuhan itu di mana gitu. Kemudian Herdi membawa hadis bahwa setan itu mengganggu manusia melewati saluran darah, menunjukkan ini juga butuh darah. Wah, itu ngawur namanya. Cara iblis ya mengganggu manusia melalui peredaran darah. Gak ada kaitannya sama darah dalam Bible Anda gitu loh. Sekian dari saya. Oke. Waktu bentar. 8 menit untuk mempertegas lagi jawaban. Silakan. Ya, aku jawab dulu ya. Ada ketakutan dari teman-teman Islam kalau kita mempelajari soal Islam gitu loh ya. Bukan urusannya. Ya, itu terserah kamu lah. Mengenai Israel itu coba dibaca di Efesus 2 ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itu Israel, bro. Penebusan dengan darah itu bisa dibaca di Matius 26 ayat 28. Itu sendiri Tuhan Yesus yang mengatakan. Aduh, gak pinter-pinter. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Catat. Salah satunya banyak ayat-ayat dalam Alkitab. Ya inilah
susahnya. Kemudian dalil penebusan dosa itu saya bilang dicatat Kejadian 3 ayat 21. Justru itu Wafi tidak pernah menjawab maupun Zuma juga tidak pernah menjawab. Gimana? Gini, kita ulangi lagi gitu loh. Allah menyesatkan iblis. Iblis menyesatkan manusia. Berarti dalangnya siapa ini? Oknum utamanya siapa? Gitu loh, yang menyesatkan manusia. Apakah Allah yang menyesatkan manusia? Akhirnya sengaja menyesatkan manusia. Dijelaskan dong, bukan malah menjawab bertele-tele. Coba dibaca lagi. Ya kan? Quran 17 nomor 61 sampai 64, Quran 10 99, Quran 10 ayat 100. Aduh, gimana sih? Lanjut Bro Herdi. Itu saya stop. Ini Malikil kenapa ini? Kepental Loh. ya? Wah, ada kepental dia. Kepental. Walau lu belum kelihatan dia. Waduh. Belum kelihatan masuk dia. Ya, sebentar. Kita tunggu dulu, dimatikan dulu ininya. Sudah, timer udah saya pause. Oh, sip, mantap. Siap. Kita tunggu kedatangan Al-Malikul Mulk. Minta diulek-ulek dia. Ah, ini sudah ada, masuk. Sudah ya. Silakan masuk. Iya, sorry, akun yang tadi kena azab, kena ban. Nah, Iya. tuh. Iya, iya, Tuh. nggak apa-apa, aman. Ah. Wah, ini roh kudusnya. Nggak apa-apa, datang. kawan-kawan yang suka nge-ban, saya punya 10 akun kok, jadi masih ada 9. Ini nanti saya masuk lagi dengan 1. Nggak apa-apa ya. Oke. Lanjut yang tadi ya, saya open cam dulu ya. 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 Oke, di sini. Jadi kawan-kawan muslim yang mau nge-ban ya nggak apa-apa. Saya punya masih 9 akun lagi. Masa Dan- orang muslim, orang TikTok lah. Oke, sebentar. Suudon, itu namanya suudon. Jangan suudon. Oke, Ya, oke. ya, nggak apa-apa Pak Amir, kita ngopi ya. Ngopi dulu. Ya, oke. Kita baca di dalam Sakaria, ya. Sakaria 9 ayatnya yang ke-11. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku. Nah, mengenai engkau Israel oleh karena darah perjanjianku, dengan engkau aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Aku Tuhan yang akan melepaskan dengan darah perjanjiannya. Bukti apa lagi? Nikmat Allah mana lagi kawan yang Anda dustakan? Oke? Jadi ada banyak hal yang sudah saya bawakan dari tadi, bahwa pengampunan Tuhan di dalam Alkitab, baik versi keimanan Kristen maupun keimanan Yudaism, itu darah. Lalu kalau Islam lari sendiri, ya, Islam itu dari mana pengajarannya? Nah kan, bukankah Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah Bani Israel? Kawanku tadi menyinggung tentang Tuhan hanya menyelamatkan Israel. Iya betul, Israel sesuai pengertiannya apa? Ketika Yakub bergulat dengan Malak Hasem dan dia mampu bertahan sampai matahari menyingsir, dia disebut Israel, yang artinya orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahan. Nah, siapa saja yang bertahan sampai kesudahan imannya terhadap Sang Mesias, itulah disebut Israel. Jadi harus paham secara latar belakang etimologi, harus tahu. Kalau tidak tahu ya repot kita menjelaskannya. Jadi kawan, ketetapan Tuhan di dalam pemahaman Israel, pemahaman Yudaisme maupun pemahaman kekristenan adalah darah yang menyucikan. Lalu Islam menyucikannya dengan apa? Kalau Islam tidak mengimani darah, yakinlah yang disembah Islam bukanlah Tuhan yang benar.
Bisa jadi iblis. Siapa yang bisa mengidentifikasi Allah dalam Islam sedangkan tidak ada eksistensinya? Oke? Lanjut kepada tentang apa tadi Pak John poinnya? Sorry saya tadi akunnya Sudah kena terjawab ini. semua, bro. Oh, sudah terjawab semua. Tetapi nggak apa-apa, kita punya waktu untuk menambahkan. Jadi kawanku Wafia, saya tidak sedang mau mencari pembenaran dari hadismu atau dari Quranmu. Tapi setidaknya Anda tahu bahwa Muhammad berkata, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi setan itu hidup di dalam darah manusia. Saya hanya ngasih tahu biar kamu tahu juga kawanku semua juga tahu. Oke gitu, tujuanku tidak ada yang lain-lain. Jadi kita harus kembali lagi kepada Quran. Allah Subhanahu wa taala tegas dan terang-terangan di dalam surah 64 At-Tagabun ayat 2 bahwa Allah menciptakan manusia itu mukmin dan kafir. Lah kalau sudah diciptakan kafir ngapain pula dihukum? Logikanya di mana? Itu dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang kafir lalu kafir itu dihukum? Kan kurang kerjaan. Harusnya diciptakan manusia itu semua mukmin. Lalu kalau ada yang memilih jadi kafir, lah itu dituntun bukan dicelakai. Di dalam iman kami, di dalam Yehezkiel 33 ayat 11, Tuhan semesta alam tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatan. Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Adonai Hazem. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Berbeda sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala justru ya membuat orang-orang kafir itu memandang baik kejahatan, dijerumuskan. Beda dengan sifat yang ada di dalam Alkitab. Kematian orang fasik melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup, bukan maut. Jadi secara sifat Tuhan yang kita imani memang beda kawan. Ya tidak mungkin ada Tuhan yang sama di dalam dua kitab yang berbeda. Apapun itu alasannya tetap berbeda. Pengajarannya pun berbeda, spiritnya berbeda, semua berbeda. Lalu bagaimana mau dipaksakan itu adalah Tuhan yang benar sedangkan pengajarannya salah? Itu kita bangun logika dulu bro. Jangan menyatakan Tuhan mau benar tetapi pengajarannya ke arah yang salah, itu bagaimana bisa dianggap benar? Saya kasih contoh. Di dalam hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim aja ya. Sahih Muslim 4936. 4936. Oke. Ini hadis sahih ya. Kawan-kawan muslim yang dibawa di live chat, kalau mau dicatat biar belajar sendiri di rumah. Sahih Muslim 4936. Jadi Muhammad bersumpah, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Bagaimana Anda bisa menganggap Allah itu benar jika Dia menginginkan kalian berbuat dosa? Kalau tidak berbuat dosa akan dibinasakan. Bagaimana kalian beriman itu Allah adalah benar? Sedangkan pengajarannya menuntun Anda ke arah yang salah, itu pasti iblis. Habis waktu. Habis waktu. Sebentar. Oke, silakan. Waktunya Kan waktu Kristen 2 menit untuk bertanya dari pihak Kristen ya. Saya serahkan semua ke Herdi. Oke. Silakan bro. Ya, jadi gini ya, topik kita ini adalah iblis bro. Sudah dijelaskan dari tadi di dalam iman kekristenan, iblis tidak diciptakan. Tetapi yang Tuhan ciptakan, atau sebentar saya kasih, di pause dulu bro, saya kasih ayatnya biar abdol. Kejadian 1, ayat 31 ya. Oke. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi yang diciptakan itu baik. Lalu bila mana itu menjadi tidak baik? Menjadi tidak baik ketika malaikat
ya, yang karena kesombongannya, kencongkangannya ingin sama seperti Tuhan, dia melawan Tuhan. Makanya dia disebut iblis. Iblis itu diabolos, yang artinya melawan, menentang. Nah, di dalam konsep Islam kan iblis itu diciptakan, ya sudah iblis. Bagaimana bisa Allah mengajari Anda tentang kebaikan? Di satu sisi Allah menciptakan kejahatan. Logikanya di mana? Jadi apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala dari jalan kejahatan itu? Apakah manusia bisa bertobat? Apakah orang yang berdosa, orang yang kafir dituntun ke dalam kejahatan, dibuat dipandang baik? Apakah itu suatu penuntun? Tidak mungkin Tuhan yang benar membiarkan umat manusia larut di dalam kejahatan. Hanya iblis yang suka melihat manusia larut dalam kejahatan, bukan Tuhan. Tuhan itu sedih melihat manusia larut dalam kejahatan. Hanya iblis yang bersorak-sorak dan membuat manusia memandang baik kejahatan yang dibuatnya adalah sesuatu yang baik. Itu ada kejahatan, hanya iblis yang punya sifat seperti itu. Tuhan yang benar akan menuntun manusia ke arah yang lebih baik. Saya sudah bacakan tadi Yeskiel 33 ayat 11 bahwa 15 Tuhan menit, bro. tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatan. Bagaimana di dalam Islam, bagaimana Allah menuntun orang kafir kepada pertobatan justru diremukan. Apakah Allah itu sama seperti iblis? Sudah kita buktikan bahwa Allah punya sifat sama seperti iblis 50-50. Silakan. Habis. Bentar. Saya set lagi. Habis waktu Edi. 10 menit untuk menjawab. Sebentar. Oke, silakan waktu 10 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik. Oke, silakan Bang Juma. Ya, Dinda Wafi, sebentar ya. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas diterangkan. Wakulil haqqu mir rabbikum. Ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, silakan dia kafir. Semua dikasih kesempatan. Anda dikasih kesempatan kemudian. Anda mau kafir, silakan kafir. Anda mau beriman, silakan beriman. Lalu mana iblisnya kemudian? Iblisnya itu yang kemudian perintah Tuhannya dihilangkan dengan mengambil tumbal. Makanya pertanyaan kita, mana dalilnya Tuhan itu menjadikan dirinya sebagai tumbal? Anda tidak mampu menunjukkan. Anda hanya mengatakan darah perjanjianku, darah perjanjianku. Sejak kapan Tuhan memperjanjikan darahnya, darah sendiri? Sejak kapan Tuhan itu punya darah? Sejak kapan Tuhan itu punya daging? Sementara ketika Yesus mengatakan inilah darahku, itu yang dimaksud adalah air anggur. Inilah dagingku, yang dimaksud Yesus itu adalah roti, bukan dirinya sendiri. Nah, kemudian saudara Herdi, Anda menuduh Allah itu kemudian membuat orang itu sudah kafir, orang itu menjadi mukmin dan seterusnya. Al-Quran yang kamu plesetkan itu tidak begitu bunyinya. Huwallazi khalaqalakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Apa yang Anda ragukan? Buktinya Anda kafir, kami mukmin. Apa yang Anda ragukan? Siapa yang membuat Anda kafir? Ya Anda sendiri. Buktinya Anda merasa benar sekarang. Berarti kekafiran Anda adalah Anda sendiri yang buat. Anda mengatakan justru ajaran kami yang salah. Berarti Anda memposisikan diri Anda menjadi kafir. Kami memposisikan diri kami sebagai mukmin. Apa yang salah dengan Al-Quran? Huwallazi khalaqalakum. Dia yang menciptakan engkau. Faminkum kafirun. Ada di antara kalian yang kafir kemudian. Nah, ini yang terjadi. Kamu ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Sekarang kamu menjadi kafir. Bukan karena Allah, karena kamu sendiri yang mau. Kamu lebih suka ajaran yang menjanjikan tanpa perintah Tuhan di dalamnya. Perintah Tuhan dihapuskan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala ketentuan yang ada dalam hukum Taurat. Siapa yang mau itu? Apakah Tuhannya Bani Israel? Tidak. Lalu siapa? Tanya diri Anda. Dan itu Anda imani saat sekarang. Kemudian kami umat Islam itu
Ketika dikatakan beriman, beriman, dan beriman, lalu Anda mengatakan dalam Al-Quran, ada kok dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Di dalam surah salah satunya disebutkan tadi sama si John ini. Ya, Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la yaqilun. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ya memang betul. Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini harus atas sepengetahuan Allah, harus atas izin Allah. Semua tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizin pencipta langit dan bumi. Emang saudara pikir ada Tuhan selain daripada Allah? Enggak ada. Semua terjadi atas izin Allah. Anda tidak percaya? Baca di dalam kitabnya orang Yahudi. Mazmur 33 nomor 9 nomor 11. Sebab Tuhan berfirman maka semua jadi. Ia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya secara turun-temurun. Berarti Tuhan yang punya kendali, bukan Anda. Amsal 16 nomor 9. Manusia memikir-mikir rencananya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi jangan Anda bilang Anda kafir tanpa izin Allah. Anda pikir Anda beriman tanpa izin Allah. Semua atas izin Allah. Baca kitabnya Yahudi yang Anda pinjam. Amsal 19 nomor 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Masih kurang rupanya. Tidak ada yang bisa beriman tanpa izin Allah. Itu dalil di dalam Al-Quran, dan itu dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Sekarang yang Anda imani adalah Paulus. Siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang diimani dan apa yang dikatakan oleh mulutnya diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nenek Mukiper. Enak aja dengan berkata Yesus adalah juru selamat maka orang akan diselamatkan. Nenek Mukiper. Dari mana sumbernya itu? Ajaran justru mengatakan banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini ajaran siapa yang ngajarin kalian tuh? Ya, dengan mengimani Yesus mati di atas tiang salib, maka kita akan diselamatkan. Di mana pokok ajarannya? Sedangkan menuhankan, timer waktu. Silakan Dinda Wafi. Maaf. Oke. Maaf, Fi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca di typingan ya. Disuruh on cam sama teman-teman ini. Saya kalau on cam teman-teman, ketahuan bohongnya Mas Herdi gitu loh, kasihan. Ini ya, saya on cam ya. Saya kalau sekali on cam, ketahuan langsung bohongnya gitu loh. Karena dia cuma baca terjemahan gitu. Ini ya, hadis Sahih Muslim nomor 4936. Kitab Taubat, apa temanya di sini? Dosa menjadi lebur dengan istighfar. Hadis bab istighfar oleh Mas Herdi dikaitkan dengan masalah takdir, kan gabrul namanya. Itu loh. Jadi saya kalau sampai on cam ketahuan bohongnya nanti gitu loh. Kemudian di sini kan ada kata-kata begini, laulam tuznibu la dzahaballahu bikum. Andaikan kalian semua tidak berdosa, maka Allah akan melenyapkan kalian semua. Nah, Mas Herdi kan cuma baca terjemahan, tidak pernah belajar bahasa Arab. Kalimat lau di sini bermakna lau imtinaiyah. Lau imtinaiyah itu apa artinya? Lau andaikan yang tidak pernah terjadi gitu loh. Faham nggak? Nggak paham karena nggak belajar bahasa Arab gitu. Kabur. Nah, jadi Bentar, ya lanjut. apa namanya ya?
Kalau nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak mungkin tahu. Sampai kapan kalian akan menilai suatu teks hadis itu hanya bermodalkan terjemahan begitu? Laulam tuznibu la dzahaballahu bikum. Andaikan kalian semua tidak berdosa, maka Allah akan melenyapkan kalian. Launya bermakna imtinaiyah. Kalau belajar ilmu nahwu faham itu. Lau yang tidak akan pernah terjadi gitu loh. Jadi teman-teman, kita ada on cam karena sudah hafal gitu. Makanya nggak usah nyuruh-nyuruh on cam. Kalau sekali on cam kan langsung ketahuan bohongnya kan. Sedangkan ya iblis ini sebenarnya lebih hebat loh daripada Tuhan di dalam Bible ya. Kenapa? Coba kita buka teman-teman ya. Kita buka di dalam Ayub ya. Ayub 1 nomor ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, di sini kan pinteran iblis daripada Tuhan. Iblis bisa lolos dari pantauan Tuhan. Tuhan bisa gak tahu gitu loh tempatnya iblis. Sampai Tuhan nanya, kamu dari mana aja gitu. Kan lucu teman-teman gitu loh. Iblis bisa lolos dari pantauan Tuhan. Maka tidak heran ya, ketika iblis itu adalah orang yang termasuk ikut andil dalam penyalipan Yesus, Yesus bisa tersalib gara-gara iblis, karena iblis lebih hebat. Bahkan Tuhan tidak tahu iblis ada di mana gitu loh. Sampai ditanyain, kamu dari mana? Kan lucu itu namanya. Kemudian di dalam Maleakhi 1 ya, nomor 2 dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ingat ya, Tuhan membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Tuhan pilih kasih di sini. Tuhan menyengsarakan Esau, pegunungannya menjadi sunyi. Begitu, sekian. Oke, waktu habis. Lanjutnya bentar. Interupsi sebentar. Ini akun yang ketiga ya. Dua-duanya tadi udah kena azab. Ini yang ketiga. Lanjut. 8 menit untuk menanggapi ya, Bro Malikil ya. Oke. Siap. Pak John, mau duluan? Ya, saya dulu ya. Silakan. Dari tadi ditanya sujud, oke. Yang suruh sujud malaikat, yang disalahkannya iblis. Yang salahnya siapa? Yang merintah apa yang diperintah ini? Ya iblis ya bener lah. Gimana lagi? Apakah Allah selalu mencari oknum yang untuk disalahkan terus? Seperti iblis selalu disalahkan terus dari oknumnya. Kemudian katanya kafir, mau mukmin silakan. Makanya dibaca di Quran 43 nomor 60 itu bagaimana. Jadi Allah tuh selalu yang ada ngomongnya susah lah aku. Ya begitulah, dibaca aja teman-teman sendiri nanti. Oke. Nah, kemudian nanti sebentar bro. Ya, lanjut. Lah bahwa Allah kalau saya lihat dari cerita-cerita tadi yang dijelaskan oleh Zuma maupun Nabi, berarti manusia itu seperti robotik biologis gitu loh, diatur sana diatur sini, sudah ditentukan takdirnya harus begini, takdirnya harus begini. Tidak ada namanya kebebasan hidup ini gitu loh. Kemudian Allah tidak dapat menanggung dosa. Bisa nggak Allah menanggung dosa? Dosa malah ditimpakan sama Yahudi Nasrani. Kalau saya Yahudi Nasrani, wegah nemen. Ya lanjut Bro Malikil. Oke, ya. Ada banyak yang harus saya tanggapi ya. Saya harap yang mau nge-ban nanti habis setelah pemaparan ini Anda mau ban silakan. Ya, jangan di-ban sementara lagi saya paparkan data, saya keluarkan data ya. Nanti setelah selesai saya paparkan data, baru Anda ban aja, nggak apa-apa, terserah Anda. Masih ada 7 akunnya. Oke. Jadi kawan Kuwafi mau mempersalahkan terjemahan dan itu katanya saya. Saya kasih tahu ya, ini bukan Malikil Amalak yang menerjemahkan. Bukan orang Karisteng. Ini situs Islam, orang Islam yang menerjemahkan. Tidak layak bro mau menyalahkan saya. Bukan saya. Oke, ya. Bukan saya ya, bukan Malikil Amalak yang menerjemahkan, bukan. Tapi orang Islam.
yang menerjemahkan, bukan Malikil Amalak dan bukan orang kafir. Catat. Lalu tentang Quran, di dalam kitab Tagabun, ya, Tagabun ayat 2, dialah yang menciptakan kamu, dialah yang menciptakan kamu, lalu kamu itu ada kafir, ada mukmin. Ya, jadi kamu ini ada yang kafir, ada mukmin. Kalau Bro Suma mau tafsir mandiri nggak apa-apa, tapi saya bawa rujukan nih, tafsir dari Tabari. Ya, tafsir Tabari. Nih, tafsir Tabari. Nih. Ya, bukan tafsir mandiri ya. Tafsir Tabari. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antaramu ada yang mukmin, maksudnya adalah sebagian lainnya membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa dialah yang telah menciptakan mereka pertama kali, setelah sebelum mereka tidak ada sama sekali. Jadi Allah yang menciptakan. Nih baca ayat sebelumnya nih. Takwil firman Allah Ta'ala, dialah yang menciptakan kamu, maka kamu ada yang kafir di antara kamu dan dia mukmin. Dialah membuat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini punya sifat yang tidak baik. Di dalam Alkitab, Tuhan yang kami imani menciptakan baik. Yang menciptakan ketidakbaikan adalah iblis. Lalu tiba-tiba saya dapati di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak baik. Apakah Allah itu iblis? Ketika Allah itu iblis, sedangkan Allah tidak pernah eksis. Kedok dari apa yang Allah ajarkan. Ya, jadi bagaimana Allah ini kok mengunci mati setiap orang kafir? Bagaimana ada pertobatan? Kalau tadi kunci mati ya wes sudah. Jadi badut, ya, jadi boneka, ya kan? Tidak ada peluang untuk orang bertobat. Lalu bagaimana ketika ada orang kafir bertobat? Kapan Allah membuka kuncinya? Siapa yang ngasih tahu Allah membuka kuncinya? Ya kan lucu. Dalam pembuktian hal seperti itu kan tidak ada yang bisa membuktikan itu, semua nehi aja nehi. Ya nggak mungkin, karena itu hanya sebatas halusinasi yang dibawa ke dalam ranah iman, yang dipahami adalah kebenaran. Itu sesuatu yang tidak bisa masuk di akal saya. Oke kawan, kita lanjut ya. Kemudian ada yang silakan kalau lanjut. tentang iblis yang kita bahas dari tadi kawan, harus kalian bisa menjelaskan kenapa Allah menciptakan kejahatan. Bukankah Allah yang diklaim oleh kalian itu baik, mengapa ada kejahatan? Ya, kalau Allah menciptakan kejahatan, ngapain juga dia mau menyalahkan orang yang berbuat jahat? Logikanya di mana? Sudah tentu manusia kalau tidak ada kejahatan, manusia tidak akan berbuat dosa. Ya, manusia berbuat dosa karena inspirasi, karena skenario Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa manusia harus disalahkan? Atau kasih alasan yang tepat mengapa manusia disalahkan karena berbuat dosa, sedangkan kejahatan adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau membahasakan Allah itu bukan membuat skenario? Sudah kita bacakan dari tadi, Adam sebelum diciptakan dia sudah ditetapkan berdosa. Dan lagi di dalam hadis sahih Muslim 4797 ya. Oke, atau gini aja, 4813 dulu. Mengapa orang kafir itu sudah dikunci mati? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ya penghuni surga ketika mereka masih dalam tulang rusuk, masih sperma. Di dalam hadis sahih Muslim 4813. Jadi percuma manusia hidup
sudah ditetapkan oleh Allah sejak masih sperma. Ingat, masih sperma. Anda belum janin. Anda sudah ditetapkan oleh Allah masih sperma di bapakmu, sudah ditetapkan oleh Allah Anda penghuni surga dan penghuni neraka. Maka percuma ketika ada orang yang berbuat baik, lalu kalau takdirnya itu neraka, ya udah neraka. Kenapa demikian? Karena itu semua adalah takdir. Allah sudah Allah sudah men-setting semua itu sedemikian rupa di dalam surah Al-Furqan ayat 2. Lalu di dalam riwayat Ahmad 4989 4968. Ya. Kita baca di sini. Di pause dulu, Bro. 6948. Habis waktu. Oh, habis waktu. Aduh. Oke, lanjut. Sebentar. Ini apakah mau dilanjutkan ke babak ketiga karena Herdi sudah dua kali. Bentar Pak John. Ini waktu untuk pihak Islam menanggapi 8 menit dulu untuk menanggapi. Oh iya, oke. Ya, baru Nggak, masuk masalahnya ke di ban sesi terus ini 3. loh. Ini masalahnya di ban sebentar. terus gitu loh. Ya, sebentar. Oke. Silakan lanjut. dari Maksudnya apa, ya, Bang? Lanjut saja. Masih ya, silakan dimulai. silakan Bang Juma atau Bang Iya. Wafi. Baik. Di dalam kitab saudara ya, di dalam Yakobus 4:13 sampai nomor 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki, insya Allah kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu bermegah diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini bukti bahwa Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Tadi saya sudah menyajikan data kepada saudara, dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhanlah yang menentukan itu semuanya. Ya, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi hikmat Tuhan. Tuhan yang punya wewenang, bukan kita. Lalu kemudian ketika ayat yang saudara bawa, tadi kan sudah saya jelaskan kepada saudara, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Berarti ada potensi free will kepada kita manusia. Yang mau kafir silakan kafir, bebas. Ini ayat loh, Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29 loh yang saya sajikan dari tadi. Lalu kemudian data yang Anda bawa dari surah At-Taqabun. Itu sangat jelas sekali di ayat keduanya. Huwallazi khalaqalakum. Dialah yang menciptakan kamu. Lalu, kata lalu ini akan terjadi masa yang akan datang setelah diciptakan manusia itu. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Bukan Allah menentukan kamu lahir kafir, kamu lahir mukmin. Tidak seperti itu. Ya, lagian di dalam pemahaman umat Islam bahwasanya Allah yang punya otoritas tertinggi. Kamu sebelum dilahirkan tidak pernah diskusi dengan pencipta. Tuhan, ciptakan aku. Tapi dalam keadaan laki-laki ya, dari seorang wanita yang adalah ibu presiden. Jangan kau lahirkan aku dalam seorang rahim wanita miskin. Tak ada yang kayak begitu. Serta-merta Allah menghendaki. Bahkan Tuhan yang menumbalkan darahnya di atas tiang salib menurut saudara mengakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan lo datangnya pun bukan atas kehendaknya sendiri. Ada otoritas yang tertinggi yang merencanakan semuanya itu. Kenapa Anda komplain? Kenapa Anda yang jadi risih sekarang? Emang situ yang Tuhan? Tuhan mau begitu ya begitu. Kalau Anda mengatakan, oh iblis tidak, Bung, tidak memahami Al-Quran.
Jelas sekali kok datanya di dalam Islam, di dalam Al-Quranul Karim. Kebenaran itu sudah ada. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Kalau memang kamu mau. Barang siapa yang mau mukmin, silakan menjadi mukmin. Kalau kamu mau. Tidak ada paksaan. Sekarang ada enggak paksaan kalian untuk masuk agama Islam? Enggak ada. Ada enggak paksaan kalian untuk menjadi kafir? Enggak ada. Semua pilihan masing-masing. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang Anda harus salahkan itu adalah yang menuntun Anda mengimani ada Tuhan mati menebus dosa manusia dengan darahnya sendiri. Itu yang Anda harus salahkan, karena itu tidak diajarkan perjanjian lama. Demikian, silakan Bin Nawafi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Herdi bawa hadis, Sebentar. kalau Herdi bawa 3 hadis, ya. Bentar Ustaz Kenapa? Wafi. Saya udah stop ini waktu. Pak Amir, gimana ini? Udah 3 akun ini kena ban. Siapa? Malikil tuh. Mana dia? Di-ban lagi, Pak. Kelihatannya. Siapa yang? Tapi Pak Amir kan bisa lihat itu. Nggak ada kejelasan di sini, nggak ada. Nggak kelihatan. Ya, setelah ini Biasanya kita ada langsung pemberitahuan, ini penutupan kok aja nggak ada sudah. Ya. pemberitahuan. Jangan sering di Atau net, jadi Malikil saya paham, ini- saya ngerti. Ini siasat. Biasanya kalau ada itu siasat. langsung ada tanda Siasat. kuningnya itu. Ini nggak ada. Loh, kabur Nggak juga. ada kok. Bentar. Tuh, kok kabur tunggu aja. Ini dia semua? ada, dia nggak. Biasanya iya Ini Pak ada Amir, masalah. saya kalau live Pak Amir ya. Halo. Saya kalau live, Ini, kalau ada di teman di Komal itu kena ban, Bentar, Pak, itu pasti Pak, ada Pak. pemberitahuan ke saya gitu. Wafi, bentar. Iya. Bentar. Ini Supaya akun tidak yang ada keempat dusta, ya. Bro Malikil. Jadi Ya. di sini kan Anda dituduh Cerdik seperti ular. punya inisiatif melakukan hal-hal yang buruk. Coba akun pertama yang kena ban kamu masuk ke room ini, coba Pak typing. Amir Jambak, undang Oke, aja bisa siap. nggak? Siap. Gitu. Oke. Coba. Sebabnya di sini nggak ada kejelasan, nggak ada Ya, keterangan. nggak apa-apa, kita buktikan aja supaya tidak ada dusta ya, Pak Amir ya. Biasanya ada peringatan begitu. Nanti kayak warna kemarin. kuning itu. Nanti kayak kemarin disuruh matikan layar laptop, Oh iya Bang, iya. ternyata nggak dimatikan, cuma ditutupin pakai tangannya. Nggak ada Aduh, lagi malikilnya, bahaya Pak ini. Amir. Enggak, dia keluar dulu sebentar katanya. Oh, ya keluar dulu ya. Ya. Gimana? Saya teruskan Kalau jawaban biasanya ini. ya kalau ada ngeban, biasanya ada penjelasan di sini. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada peringatan gitu loh. Kemarin Rion juga gitu, ada peringatan tapi langsung Mana? bilang, Rion hati-hati gitu. Mana Bro Malikil? Kok udah masuk di akun pertamanya? Ini. Coba Jambak. Mana dia? Nggak kelihatan si Malikil. Jambak aja, Jambak. Permintaan aja, Malikil. Nggak bisa, Minta permintaan nggak bisa aja. Permintaan. Kalau kena ban nggak bisa. Gak bisa Bang Diundang aja Amu, langsung. Amir. Minta permintaan gak bisa kalau kena ban. Nah itu dia udah typing tuh. Diundang aja langsung. Ya. Bisa nggak? Sebentar. Tak cariin dulu nih. Tak cari dia namanya Malikil mana ini. Sabar. Mana sih namamu Malikil? Makanya namanya jangan pakai Malikil lah. Herdi aja. Iya, makanya namanya Malikil berdosa itu namamu itu. Hejo, berdosa itu namamu Malikil loh.